Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya Ananda. Nah, kita semua harus menjaga kesehatan walaupun di rumah saja. Baiklah, pada hari ini kita masuk kepada materi haji dan umroh. Sebelum kita masuk kepada materi kita tentang haji dan umroh, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah supaya Allah memberi kelancaran kepada kita semua dan memberi keberkahan pada hari ini. Baiklah Ananda semua, berdoa dimulai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah Ananda mengikuti pembelajaran hari ini, Ananda semua bisa menjelaskan syarat haji dan umroh, kemudian menjelaskan rukun dan wajib haji dan umroh, selanjutnya menjelaskan larangan haji dan umroh, dan yang terakhir Ananda semua dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Baiklah Ananda semua, simak video ini sampai akhir dan catat semua yang penting. Baiklah Ananda semua, kita akan masuk kepada pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa untuk saksikan terus video ini sampai akhir. Baiklah Ananda semua, masuk kepada materi pengertian haji. Pengertian haji berasal dari kata haja, berziarah ke, bermaksud menyengaja menuju tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadap keridhoannya dalam waktu yang tertentu. Materi selanjutnya, hukum haji dan dalil haji. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Dan dalil haji terdapat pada surat Ali Imran ayat 97. Materi selanjutnya, syarat-syarat haji. Yang pertama, beragama Islam, yaitu seorang yang telah meyakini kebenaran ajaran Islam, kemudian diwujudkan dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, berakal. Ibadah haji diwajibkan kepada muslim dengan syarat dia berakal dan tidak gila. Yang ketiga, baligh, yaitu orang yang telah sampai umur sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang keempat, merdeka. Merdeka bukan hamba sahaya, karena ibadah haji tidak diwajibkan kepada hamba sahaya. Yang terakhir, kuasa atau mampu. Yang dimaksud dengan kuasa atau mampu mengerjakan ibadah haji yaitu sehat jasmani dan rohani, mempunyai biaya yang cukup dan bekal yang cukup dalam perjalanan, adanya kendaraan yang diperlukan, kemudian aman dalam perjalanan, dan yang terakhir bagi wanita ada mahram yang menyertainya. Materi selanjutnya, wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Yang pertama, ihram. Berihram sesuai mikotnya, baik mikot zamani maupun mikot makani. Yang kedua, hadir di Muzdalifah setelah kembali dari Arafah. Yang ketiga, melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Yang keempat, bermalam di Mina. Yang kelima, melontar jumroh hari tasyrik. Pada hari tasyrik ini tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang mana melontar jumroh ula, wusto, dan Aqobah. Dan yang terakhir, tawaf wada, tawaf yang dilakukan ketika hendak meninggalkan tanah suci. Materi selanjutnya, rukun haji. Perbuatan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan, tidak sah haji atau umrohnya. Yang pertama, ihram. Ihram berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh sambil memakai pakaian putih yang tidak dijahit untuk mengerjakan haji atau umroh, dan niatnya labbaik Allahummal hajja.
Yang kedua, wukuf, yaitu memulai berkumpulnya jamaah haji di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf atau berputar mengelilingi Ka'bah dilakukan dengan berlawanan arah jarum jam. Dimulai dari sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. 7 kali putaran. Yang keempat, sa'i. Sa'i atau berlari-lari kecil dilakukan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran. Sa'i dilakukan setelah ibadah tawaf. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya adalah dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah yang dinamakan dengan tahallul awal. Yang terakhir, tertib. Tertib di sini berurutan pelaksanaannya dari ihram ke tahallul. Materi selanjutnya, mikot haji. Mikot haji terbagi menjadi 2, mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji, ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, mikot makani. Mikot makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Materi selanjutnya, larangan bagi jamaah haji. Yang pertama, hubungan seksual. Bagi yang bersuami istri tidak boleh, apalagi yang belum bersuami istri. Yang kedua, melakukan perbuatan-perbuatan jelek dan maksiat yang menyebabkan orang keluar dari ketaatan Allah. Yang ketiga, bertengkar dengan suami atau istri atau teman. Yang keempat, memakai pakaian yang berjahit bagi yang laki-laki. Yang kelima, memakai pakaian atau apa saja yang harum. Keenam, memakai kaos kaki atau sepatu. Yang ketujuh, melakukan akad nikah baik untuk dirinya ataupun orang lain dengan wali atau dengan perwakilan. Yang kedelapan, menebang pohon dan merusak tanaman. Yang kesembilan, berharum-haruman baik pada baju, kain ataupun badan. Dan yang terakhir, membunuh binatang buruan. Dari segi pelaksanaannya, ibadah haji dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, haji tamatu. Haji tamatu yaitu seorang yang berihram untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu pada bulan haji, kemudian dia bertahalul dan ihramnya dengan memotong rambutnya. Lalu dia tetap dalam kondisi halal sampai datang hari tarwiyah. Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad adalah seorang yang berihram dari mikotnya untuk melaksanakan ibadah haji, mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Dan yang ketiga, haji kiron. Haji kiron adalah mengerjakan haji dan umroh 1 kali ihram, yang disebut juga dengan berihram untuk haji dan umroh secara bersamaan. Materi selanjutnya tentang pengertian umroh. Menurut bahasa, umroh berarti ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah syara, umroh adalah menziarahi Ka'bah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah disertai syarat-syarat tertentu. Materi selanjutnya, syarat wajib umroh. Syarat-syarat umroh sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Yang pertama, Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang terakhir merdeka. Materi selanjutnya, rukun umroh. Sedangkan rukun umroh agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umroh itu ada 5, yaitu yang pertama ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, yang terakhir wajib umroh. Wajib umroh ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, niat ihram dari mikot, dan yang kedua, meninggalkan dari segala larangan umroh sebagaimana halnya larangan dalam mengerjakan haji.
Materi selanjutnya urutan pelaksanaan ibadah umroh. Yang pertama, melakukan ihram dengan niat umroh. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Dan yang terakhir, tahalul. Materi selanjutnya hikmah diwajibkannya haji dan umroh. Yang pertama, mengikhlaskan seluruh ibadah. Beribadah semata-mata untuk Allah, menghadap kepadanya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Dia, dan bahwa Dia yang satu-satunya pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Yang kedua, mendapatkan ampunan dosa-dosa dan balasan jannah. Satu umroh sampai umroh yang lainnya adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, dapat terbukanya wawasan. Yang keempat, menyambut seruan Nabi Ibrahim. Yang kelima, menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin. Yang keenam, saling mengenal dan saling menasihati. Dan yang terakhir, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.